Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asal muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini di tanggal 6 Juni 2025, di tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada hambanya, khususnya jamaah yang ada di lapangan ini. Bahwasanya Allah memberikan nikmat yang begitu besar. Kita bisa berjumpa, kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha ini tanpa halangan sedikit pun. Kita tahu bahwa Idul Adha ini adalah hari yang agung, hari yang menyematkan perintah yang luar biasa, hari di mana ini adalah tempat untuk menguatkan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah. Hari di mana bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketauhidan dan juga pengorbanan yang luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah zakumullah. Kita tahu bahwa di hari Idul Adha ini peristiwa yang penting terjadi. Yang itu kalau terjadi pada kita tentulah kita tidak sanggup. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menikah di saat masih muda. Usianya masih muda dia menikah. Tapi Allah berikan anugerah keturunan di saat beliau berumur 86 tahun. Ini nikahnya muda, ya berkisar umur 20-25. Baru Allah berikan keturunan dari istrinya yang bernama Hajar di saat beliau sudah sangat tua, 86 tahun. Baru lahir yang namanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kita yang ada di sini 86 tahun mungkin jarang, atau mungkin hanya 1-2 orang itu baru lahir. Jazakumullah. Betapa bahagia Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah berikan ya keturunan yang bernama Ismail. Yang itu beliau mohonkan kepada Allah. Beliau berdoa berpuluh-puluh tahun agar Allah berikan keturunan. Tapi apa yang terjadi? Ya. Di surat As-Saffat ayat 102 sampai 107 mengisahkan betapa ya, peristiwa yang luar biasa itu Allah perintahkan. Nabiullah Ibrahim bermimpi bukan hanya sekali, tapi beliau bermimpi menyembelih putranya yang sangat disayang itu 3 kali. Firman Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala usia anaknya itu sudah bisa diajak kerja, ya, sudah bisa bekerja membantu orang tuanya Ibrahim. Ya. Para ulama tafsir mengatakan bahwa umur Ismail saat itu berkisar 7 sampai 13 tahun. Tapi yang rajih yang paling kuat mengatakan umur 13 tahun. Di saat itu senang-senangnya karena memang sudah lama mengharapkan keturunan puluhan tahun berdoa, maka ujian itu datang. Apa kata Ibrahim? Ya benar.
wahai putraku, wahai anakku, inni arafil manam, sesungguhnya saya bermimpi, ya. Sesungguhnya saya bermimpi, anni azbahuka, bahwasanya saya menyembelihmu wahai putraku. Disampaikan, ya. Pesan mimpi itu disampaikan, dan perlu kita catat, ya, bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu, ya. Perlu kita catat, itu wahyu dari Allah. Beda dengan mimpi kita. Kalau nanti mimpi kita nyembelih anak kita, kita sembelih. Disampaikan, wahai putraku, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Kira-kira, ya, kalau keimanan dan ketauhidan tidak kuat, tidak mengakar, lari, Pak, ya. Lari anak tersebut, minggat. Karena keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kuat, tauhidnya kuat, imannya kuat, kataannya kuat, maka seberat apapun mimpi itu disampaikan. Apa yang sekalian, seorang anak Ismail alaihissalam itu kemudian tidak bertanya, benar tak Pak? Benar tak ayah mimpimu itu? Tidak. Apa kata Ismail? Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan ayah, laksanakan mimpimu itu, laksanakan ma tu'mar, yang diperintah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, wahai ayah, engkau akan dapati aku ini termasuk orang-orang yang sabar. Lihat Bapak sekalian, seorang anak bukan sekadar dia mengiyakan, dia menerima, bukan, tapi seorang anak Ibn Ismail ini mendukung, mensupport ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Kalau kemudian itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, ya, seorang ayah yang taat kepada Allah dan bertauhid kepada Allah, kemudian memiliki seorang anak atau lebih dari itu yang juga mensupport ayahnya untuk beribadah kepada Allah, Masya Allah, akan lebih banyak, ya, hewan-hewan kurban yang akan disembelih, akan lebih banyak sapi-sapi yang akan disembelih karena support daripada ayah dan juga anak. Jazakumullah. Disitulah kemudian kita harus menyadari bahwasanya Idul Adha itu bukan sekedar Idul Adha hari raya, tapi Idul Adha itu lebih jauh adalah sekuat apa tauhid kita kepada Allah, sekuat apa kemudian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sembelih nafsu kita, kita turunkan ego kita demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang mengeluh, ya, saya gak bisa kurban, uang saya tidak ada. Maaf, ya, rokokmu sehari berapa puluh ribu, ya, HP-mu harga berapa kali ganti HP setahun itu. Maaf, ya, kalau orang merokok kemudian satu paknya itu Surya 27.000, ya, dikali sebulan, dikali setahun, maka itu 9 juta lebih. Itu dari rokok kita saja. Dari rokok kita saja itu kalau kita total 27.000 sehari kali 30 kali 12 bulan,
ada uang terkumpul 9 juta lebih dari saat itu. Oleh sebab itu, hadirin hadirat sekalian, lewat mimbar yang singkat ini, mari ya, kita niatkan berkurban. Tahun depan kita bisa berkurban. Dan itu merupakan bukan sekedar ya, bukan sekedar kita menggugurkan kewajiban, akan tetapi yang kita kurbankan itu adalah yang terbaik. Ya. Azakumullah, Allahu Akbar. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, dia siap menyembelih putranya yang sudah digadang-gadang, putranya yang sudah diimpikan, dia siap mengorbankan itu karena lillahi ta'ala, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ya, yang Allah berikan nikmat berlimpah ruah ya, Allah berikan rezeki yang banyak, mari ya, kita berkurban. Ingat bahwasanya itu yang akan kita bawa ya. Itu pahala yang akan membersamai kita sejak di alam barzah, sejak di alam kubur. Kita sudah dibersamai dengan amal kebaikan kita. Allah berfirman, fabadaina bizibhin adzim. Ya. Tatkala Ibrahim alaihissalam sudah siap lagi fabadaina bizibhin adzim. Kata Allah, wahai Ibrahim, ya, engkau telah membenarkan mimpimu, telah menepati mimpimu, maka kami ganti ya dengan sembelihan yang besar. Allah ganti dengan yang besar. Azakumullah. Ibadah kurban itu bukan sekedar pahalanya untuk kita, akan tetapi itu adalah ibadah sosial ya, yang kita bisa berbagi pada tetangga kita, pada saudara kita, pada fakir miskin ya, pada orang tidak mampu. Maka kalau kita kemudian melihat dan memahami hadis Rasulullah SAW yang menyatakan man lahu sa'atan walam yudukhir fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan ya, dia mampu berkurban, uangnya ada ya, tetapi dia ego, dia egois, dia bakhil, dia tidak lakukan itu, fala yakrabanna musallana, kata Sallam, maka jangan dekat-dekat dengan tempat itu. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW memotivasi kita, mensupport kita, dan mengingatkan kita betapa pentingnya kurban itu dilaksanakan ya. Bukan hanya satu kali seumur hidup. Kalau memang kita mampu setiap hari kita berkurban, berkurban ya. Pahalanya untuk kita, untuk keluarga kita. Jazakumullah. Perjuangan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Teladan yang luar biasa dalam mentaati perintah-perintah Allah. Jazakumullah. Mari kita berbenah. Mari kita ambil teladan yang luar biasa ini. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Mari kita perbaiki ibadah kita, sholat kita. Jangan lagi kemudian kita mendengar azan ya, kita mendengar panggilan Allah kita abaikan, jangan ya. Sudah jelas-jelas waktunya sudah azan, kita masih santai di rumah kita ya, bahkan santai di serambi kita mencet HP macam-macam, jangan mas ya. Itu kerugian yang luar biasa.
Atau ibu-ibu mungkin ketika sudah azan, ya, panggilan untuk sholat masih metenteng depan TV, jangan. Ya, laksanakan sholat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabul a'mali ala Allah as-salatu ala waktiha wa birrul walidain wa jihad fisabilillah. Ada 3 amalan yang paling Allah cintai, itu adalah sholat tepat waktu. Yang kedua adalah birrul walidain, sampai kapanpun kita berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah kita berjihad fisabilillah. Dan bentuk jihad itu salah satunya adalah kita berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil adha azakumullah. Kalaulah kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kurban, ya, maka alangkah baiknya insya Allah rezeki kita akan semakin lancar, ya. Allah akan anugerahkan kesehatan yang luar biasa pada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat itu ada hazakumullah. Marilah kita perbanyak lagi untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting seperti ini. Marilah kita perbanyak lagi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi hidayah, diberi bimbingan. Agar kita bisa meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya yang solehah, istrinya Sarah dan juga Siti Hajar. Ya, mereka mensupport Nabi, mensupport suaminya untuk taat kepada Allah. Ya, walaupun istrinya itu mungkin memiliki kekurangan, tetapi terhadap perintah Allah mereka keluarga yang patut untuk kita tiru. Ya, keluarga yang soleh-solehah, keluarga yang punya komitmen untuk taat kepada Allah Subhanahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahzul kafarata a'da'aka wa a'da'din. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin, terimalah amal ibadah kami, terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, terimalah kurban kami. Jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah yang senantiasa taat patuh terhadap perintah-perintah-Mu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa mendengar sami'na wa ata'na, dan ampunilah segala kesalahan, segala khilaf yang telah kami lakukan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa mengharapkan ridha-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendapatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilafnya, dan mudah-mudahan kita semua diberi ketegaran, diberi kemampuan, kekuatan untuk istiqomah dalam iman dan Islam kita. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.